Hai semua, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rosantia Sarasari. Saya merupakan peserta Latsar CPNS BRIN tahun 2022. Podcast ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas bela negara pada Latsar CPNS BRIN tahun 2022. Selamat mengikuti. Sarti. Oh iya, Sarti ini mohon maaf ya Bu, saya punya dapat tugas untuk memberikan podcast atau wawancara gitu mengenai bela negara, tugas Latsar. Ibu tahu bela negara itu apa Bu? Tidak tahu ya. Kalau misalkan kalau ada penjajahan dulu waktu zaman penjajahan gitu, ngerti zaman dulu kan. oh iya, di waktu sekolah menurut Ibu kalau penjajahan perlu kita ikut berjuang atau bagaimana Pak? Ya Berjuang ya. Nah kalau misalkan kita tidak bisa megang pistol, misalkan kayak saya, Ibu mungkin tidak kulino megang pistol ya gitu. bakal ya bodong apa aja. Nah kalau misalkan zaman sekarang tuh kira-kira kita kan sudah tidak ada penjajahnya Pak. Sudah aman ya. Sudah aman ya Bu ya. Kira-kira perlu nggak Bu negara ini dibela Bu? Iya Terus ya Bu ya. bela terus. Bela terus ya Bu ya. Kira-kira dari apa Bu? Kalau silakan sudah tidak ada, aman-aman aja. Dari musuhnya siapa Bu? Kira-kira? Coba ngerti. Nggak kelihatan ya Bu? Nggak kelihatan. Oh iya. Kali ini Bapak tahu bela negara Pak? Iya. Misalkan apa yang Bapak tahu tentang bela negara? Atau misalkan Indonesia nanti ada perang atau ada ancaman itu Bapak berjuang atau apakah bela negara? Untuk apanya Pak? Untuk anak bela negara itu dan Oh gitu. Kalau misalkan nggak ada penjahatnya Pak, nggak ada penjajah itu menurut Bapak masih perlu nggak kita berjuang? ya bisa mana mas itu aja masalah ada mendadak itu apa musuh datang itu. Oh sudah datang. Kalau sekarang perlu apa nggak Pak kira-kira kita melakukan bela negara? ya perlu tapi yang nggak aman nggak pernah aman aman. Oh tidak seperti kalau ada penjahatnya gitu Pak, ada penjajah atau apa gitu Pak ya? Jadi waspada. Oh waspada, karena harusnya waspada. Nah kita sebagai warga negara Pak, ini kan kita sudah tidak ada penjahatnya nih Pak, statusnya waspada. Nah kita bisa apa Pak untuk mempertahankan negara ini itu kira-kira Bapak melakukan hal apa gitu Pak? Sebagai bentuk pertahanan kewaspadaan gitu Pak? Ya tanya beritanya ini apa ini beritanya infonya di TV akan kelihatan itu jadi waspadanya itu ini ada apa ini harus apa ini namanya. Oh, kira-kira berita-berita yang di TV itu semuanya benar atau tidak Pak? Menurut Bapak? Ya bisa benar ya bisa enggak sampai kan kadang biasanya akan sumber ada enggak gitu. Oh. Gitu. Iya, taunya kalau yang ini benar ini tidak itu biasanya Bapak ngapain Pak? Nanya-nanya ke teman-temannya atau? Iya kan itu. Oh, nanya-nanya yang lain ya Pak? Iya. Siapa? Ibu Tuti. Bu Tuti. Iya, Bu Tuti. Pekerjaannya apa Ibu? Saya sudah pensiun. Oh, sudah pensiun ya. Oh, dulunya guru. Ya mau bertanya tuh kira-kira menurut Ibu bela negara itu apa ya Bu? Bela negara ya kalau seorang tentara mungkin ya misalnya ini paling ekstrim ya. Iya. Kalau saya guru ya paling ikut mengaktifkan atau memberikan ilmu kepada anak didik supaya dia mengenal Indonesia, mencintai Indonesia, seperti itu mungkin ya. Iya.
atau saya harus ikut aktif dalam, karena saya juga ibu rumah tangga, sekarang saya sudah pensiun, mungkin juga harus aktif sekarang ke masyarakat ya, karena aktivitas saya sekarang lebih ke arah sosial. Jadi mungkin ikut kerja bakti. Kalau dulu kerja bakti jarang bertahan. Oh iya. Karena sudah Enggan. jadi mungkin bela negaranya yang dulu masih aktif adalah di mengajar, memberi ilmu pada anak didik, membuat suatu tulisan-tulisan yang isinya itu membuat Indonesia itu menjadi baik di mata mereka, anak didik. Iya. Yang harus bela, kan gitu ya? Mungkin ya? Iya, mungkin. Harapannya apa tuh Bu? Kalau misalkan negara ini dibela, terus harapannya negara ini biar apa? Bela supaya negara ini tetap survive, tetap eksis, maju, bisa terpandang di dunia. Bangsa kita tidak direndahkan oleh bangsa lain. Iya Bu. Supaya kita dihargai sebagai bangsa Indonesia. Misalnya kita di negara lain, kita harus membela Indonesia ini supaya kita tidak dilecehkan atau dianggap sebelah mata oleh negara-negara lain. Kalau untuk yang mau menjajah dan sebagainya, Pak Supri, ya, maaf Bapak pekerjaannya kenapa kulit di sini ya. Nah, Pak terkait bela negara Bapak, apakah Bapak tahu bela negara itu apa nih Pak? Kira-kira apa ya? Kira tapi dalam bela negara itu dari segi manapun bisa. Iya, manapun bisa ya Pak ya. Contohnya Pak, kayak misalkan Bapak sebagai security mungkin di halaman sehari-hari gitu Pak. Ya, mengamankan warga Iya. tanpa kecuali Iya. itu kerjaan yang sebenarnya ya dianggap boleh ya boleh kalau Gampang-gampang kita ya Pak. Ya. Tidak membedakan ya Pak antara satu dengan yang lain ya Pak. Terus untuk negara ini kan sudah merdeka, sudah aman gitu, mereka harus sampai ya saya lihat di masa TV ya. itu kebanyakan komunikasi sekarang hampir sedikit pelan-pelan meninggalkan sejarah. Oh gitu ya, sejarah ya Pak. Ya, tolonglah Pak, ada Mbak, Ya. sebagai mahasiswa, ada dosen, rektor, tolonglah jaga sejarah. Oh betul. Iya. Ya gitu Pak ya. Kan sejarah itu penting ya Pak Iya. untuk tahu kitanya gitu Ya, ya. Bapak Ibu Soekarno kan Iya. jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Betul. Tapi saya lihat kok makin pelan kok. Mengakudar ya Pak ya. Emang ya. Siap. Berarti jadi kesannya untuk tetap mempertahankan sejarah ya Pak ya, belajar ya. Baik. Enggak apa ya pikiran kasihan lah nenek moyang pejuang Iya. ya itu Kira-kira Pak, kalau misalkan sudah lupa sejarah nih Pak, sudah enggak ya lupa tentang nenek moyang Pak Karno dan yang lainnya, itu efeknya ke Indonesia sendiri itu akan apa Pak? Akan runtuh apa hilang atau gimana Pak? Hancur atau gimana Pak? saya nggak bisa bilang Iya. itu yang pastinya ya tolonglah yang muda-mudi zaman sekarang wong sekolah Iya. ketawuran. Oh gitu Iya. ya, betul. Nah, itu di segi saya nggak bisa. Kalau udah diajari ya Pak ya gitu. Ya, Tolong jaga sejarah sampai tujuh turun ya. kalau bisa. Baik. Oke, terima kasih Pak. Baik. Mari Mama Belanda. Kita ada seorang dokter yang bernama Dr. Andrew. Selamat siang Dr. Andrew. Halo Ibu Santi, apa kabar? Baik dokter, alhamdulillah. Dr. Andrew ini merupakan dokter spesialis anak di salah satu rumah sakit di Jakarta. Gimana dok? Ya, betul ya dok ya? Di Tarap. Oh, jaga kesehatan udara. Iya dokter. Wah dokter, bajunya
matching sekali dengan topik hari ini, Dok. Merah-merah, Dok. Ada putihnya lagi, Dokter. Oh iya benar ya, merah putih. Iya. Nasionalis. Cocok banget sama topik hari ini yang katanya tentang bela negara ya, Mbak ya? Iya, betul, Dokter. Terus itu baju dalamnya apa, Dok ya? Batik ya, Dok ya? Oh iya benar, batik. Jadi lebih ya. Nah, saya jadi penasaran sih sebenarnya sih Mbak. Kalau yang hal-hal kayak gini tuh sebenarnya cukup nggak sih untuk dikatakan saya tuh sudah membela negara? Cukup sih, Dok. Itu salah satu contohnya, Dok. Terutama tentang cinta tanah air, Dok. Oke, soalnya kan kalau kita ngomongin bela negara nih ya Mbak ya, kan kita kepikirannya tentara-tentara, perang gitu. Jadi ternyata menggunakan produk khas Indonesia kayak batik ini juga bisa menjadi salah satu contoh untuk membela negara ya. Betul sekali, Dokter. Bela negara itu tidak harus perang, Dok. Tapi hal-hal kecil dari sehari-hari pun kita juga bisa termasuk bela negara, Dok. Oke, saya sih jadi penasaran. Ternyata banyak hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari yang ternyata suatu bentuk bela negara. Saya sih jadi penasaran, apakah dengan menjadi dokter itu juga suatu bentuk bela negara ya? Oh, tentu saja, Dok. Jadi dokter itu merupakan salah satu bela negara, yaitu dia rela berkorban, Dok. Dokter akan memanfaatkan waktu, tenaga, dan uangnya mungkin bahkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Dok. Oh gitu. Sebenarnya saya penasaran sih Mbak dengan konsep bela negara itu sebenarnya apa sih gitu. Karena tadi lagi kayak saya bilang, bela negara yang saya mengerti selama ini cuma tentang perang, turun ke lapangan, berantem kayak gitu dengan negara lain. Jadi ternyata ada hal-hal lain di luar itu yang bisa suatu bentuk bela negara. Emang apa aja sih Mbak? Oh, bela negara itu ada cinta tanah air, Dokter. Kemudian sadar atas berbangsa dan bernegara. Misalnya nih, Dok, dokter punya organisasi profesi ID ya, Dok ya? Kalau nggak salah kalau dokter. Kalau dokter umum kita ada ID, kalau dokter anak ada AI. Jadi organisasi profesi ini juga suatu bentuk pembela negara. Iya, Dokter. Dengan dokter aktif di dalam IDAI, dokter akan memberikan sumbangsih ilmunya untuk kemajuan organisasi tersebut kan, Dok, dan nanti ujungnya untuk masyarakat, Dokter. Oke, aku mengerti. Menarik sekali ya, ternyata bela negara itu bisa kita lakukan dari hal-hal kecil sekitar kita. Jadi nggak harus yang heboh-heboh gitu ya Mbak ya? Nggak harus, Dokter. Bahkan misalkan nih, Dok, dokter memberikan santunan, itu pun sudah bela negara, Dokter. Misal itu salah satu bagian dari pemenuhan sila Pancasila, Dok. Oke. Dengan kita berarti mengemban dan membawa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita sudah juga membela negara ya. Menarik banget ya, aku baru tahu. Makanya podcastnya main bermanfaat nih buat saya yang alhamdulillah ya, Dokter ya. Bela negara. Iya, Dok. Dok, kalau menurut dokter nih, Dok, kalau yang kan bela negara itu bisa untuk siapa aja, Dok ya? Menurut dokter nih, kalau untuk masyarakat anak-anak SMP, SMA gitu-gitu, apa ya, Dok, yang mereka bisa lakukan, Dok ya, dalam rangka bela negara gitu, Dok? Kayak tadi mungkin dari Mbak Santi udah cerita kalau ternyata bela negara bisa dari belajar mungkin ya, dengan bersumbangsih negara dengan cara belajar yang baik. Tentu anak-anak SD, SMP, SMA juga bisa membela negara dengan belajar yang baik, terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Kayaknya segampang banget ya ternyata membela negara itu ya. Gampang baik banget, sekali Dok. Kita lakukan tanpa sulit, jadi tidak perlu ragu-ragu lagi. Iya, betul sekali, Dokter. Hasil podcast pada hari ini, ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Padahal mereka sudah melakukan perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga bela negara itu tidak sesulit dan seseram yang kita pikirkan. Dan kita bisa melakukan mulai dari hal-hal kecil di kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat juga sudah mengetahui bahwa kita perlu melakukan bela negara sampai kita menutup usia. Dengan adanya banyak ancaman yang dapat mengikis perilaku bela negara, maka diperlukan rekomendasi untuk menumbuhkan sikap perilaku bela negara dalam kehidupan berbangsa dan negara. Antara lain, dengan memberikan pengetahuan yang berkesinambungan, baik secara formal maupun informal tentang perilaku bela negara dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, serta dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah.
Jalan-jalan sama Mbak Rara, perginya ke kebun raya. Jangan lupa bela negara biar Indonesia semakin jaya. Saya Santi undur diri, sampai ketemu lagi.